Bentar, di sini aku akan nebis semuanya cuy. Soalnya paling tebel aku di sini ada Freya di ulti Edora malah dikejar. Oke, kita langsung bantu Edoranya cuy, tapi malah mati sama Safir. Oke, kita TB semuanya. Di sini Freya-nya hilang, ganti Moskownya dikejar Roger cuy. Oke, kita skill 2 ke Roger dan dapat aku. Maaf ya Moskow. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu tentang item Twilight Armor dan Thunder Bell cuy. Perlu aku ingatkan, untuk item ini tidak aku gunakan pada Uranus. Jadi item ini aku akan menjelaskan tentang beberapa hero yang bagus menggunakan item kayak Twilight Armor ataupun Thunder Bell. Ya, kurang lebihnya untuk pembahasannya itu membahas tentang dua item ini, tetapi ini tidak aku pakaikan pada Uranus ya. Oke, bentar, ini aku clear minion dulu. Oke, terus aku spill dulu kalau kalian itu ngelawan kayak Freya kayak gini cuy. Bentar, ini ya, kasih skill satu lagi, ini hilang, ini sudah 2 setak sekarat hilang kau Freya. Oke, jadi kalau kalian ngelawan kayak Freya ataupun Zilong ataupun Argus ataupun siapa ya, Aulus, kalian bisa membeli item pertama yaitu Black Asil ataupun Steel Leg Plate cuy. Kenapa bang? Jadi gini, kayak Freya kayak gini, ini adalah hero yang mengandalkan basic attack cuy. Jadi basic attack itu bisa di counter menggunakan, bentar, ini kita skill 2 lagi karena masih memiliki revitalize tetap kuat cuy. Skill 1 lagi, hilang kan? Jadi kayak hero Freya ini akan ke counter sama item yang bersifat kayak dominan cuy. Jadi dominan itu bisa nge-counter hero-hero yang bertipe attack speed juga. Oke, jadi Black Asil dan Steel Leg Plate adalah item pecahannya dominan es. Jadi kayak gitu. Bentar, ini aku inisiasi Turtle cuy. Jadi kalau kalian itu ngelawan kayak hero Zilong, Aulus, Argus, Freya, kalian untuk item pertama harus membeli Black Asil ataupun Steel Leg Plate dulu, baru ke sepatu cuy. Terus untuk penjelasan tentang itemnya ataupun build-nya pada konten hari ini aku taruh di belakang aja. Soalnya untuk konten hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang Twilight Armor dan Thunder Bell. Ini enggak kapok-kapok Freya-nya. Oke lah. Oke, jadi aku mulai saja dari item Thunder Bell dulu cuy. Jadi untuk Thunder Bell itu memiliki atribut yang kayak gini cuy. Thunder Bell dengan harga 1820 dengan atribut 800 HP plus 15 physical defense plus 15 magic defense plus 20 movement speed cuy. Jadi kenapa di setiap kontenku itu aku selalu menjelaskan Thunder Bell jangan ditaruh di awal. Kenapa? Karena di sini cuy, karena di sini untuk penambahan hybrid defense-nya itu cuma 15 cuy. Jadi kalau kalian itu menggunakan Thunder Bell terus kalian taruh di depan, kalian itu sama saja nggak pakai defense cuy. Soalnya untuk hybrid defense-nya itu sangat sedikit. Kenapa aku selalu bilang untuk Thunder Bell kalian taruh saja untuk item kedua ataupun ketiga cuy. Oke, ini dari pembahasan dari atributnya saja ini sudah agak jelas ya. Kalau Thunder Bell ini itu adalah item yang nggak bisa ditaruh di awal kecuali kalian itu mainnya jungler. Karena kalau kalian main jungler otomatis jarang sekali untuk ketemu sama musuhnya cuy. Aku lanjutin ke pembahasan pasifnya.
pasif unik Thunderbolt. Setiap 4 detik, basic attack berikutnya memberikan 50 plus 100 total physical defense plus 100% total magic defense true damage tambahan ke target dan lawan di sekitar, serta menyebabkan 99% slow singkat, meningkatkan satu hybrid defense secara permanen setiap kali serangan tersebut mengenai hero lawan cuy. Efek ini berkurang menjadi 50% untuk MM dan magi. Terus di sini pasti kalian bertanya, di situ kan untuk pasif uniknya itu kan bersifat setak bang, dan setaknya itu bisa menambahkan physical defense dan magic defense kita, plus bisa menambahkan damage ataupun true damage cuy. Tetapi yang perlu kalian ingat, untuk ngaktifin pasifnya ini ke musuhnya itu sangatlah sulit cuy. Kenapa bang kok bisa sulit? Jadi gini, pasifnya itu tidak hanya aktif pada hero saja cuy, tetapi juga bisa aktif pada minion, creep dan sejenisnya lah. Jadi kalau pas aktif terus ada minion, terus kalian itu ngehitnya ke minion, itu langsung aktif, dan itu tidak bisa nambahin physical defense dan magic defense kalian. Terus setelah aktif, terus di dekat kalian itu ada musuhnya, terus kalian menggunakan skill dan basic attack selama kurun waktu kurang dari 4 detik, itu tidak bisa ngaktifin cuy. Jadi kenapa aku bilang itu agak susah, ya emang susah. Jadi ini bersifat timing lah. Jadi pas aktif usahakan kalian jangan ngehit minion dulu, kalian fokus ke hero musuh baru ke minion cuy. Jadi itu bisa baru bisa nambahin setaknya. Intinya agak ribet lah untuk pasifnya Thunderbolt sekarang, untuk ningkatin dari pasif uniknya ini cuy. Jadi kenapa aku bilang untuk Thunderbolt jangan kalian pakaikan di awal, ya kayak gitu, emang agak susah untuk ngaktifin dari segi pasifnya. Terus aku lanjutin tentang hero apa saja yang bagus menggunakan Thunderbolt. Jadi Thunderbolt ini bagus banget pada hero-hero yang ngandalin physical defense dan magic defense yang tinggi, ya intinya hero-hero TB-an lah. Oke, jadi kayak gitu ya, intinya yang ngandalin physical defense dan magic defense, bukan darah. Ingat, bukan yang ngandalin darah cuy. Terus kalau kalian tanya kayak hero kayak Alpha terus Esmeralda itu bagus nggak bang kalau kita pakaikan Thunderbolt? Ya menurutku itu bagus-bagus saja, intinya buat nambahin physical defense dan magic defense nya Esme dan siapa itu Alpha, plus itu juga agak sinkron sama cara mainnya cuy. Jadi cara mainnya Esme, Alpha kan skill terus basic attack kan, itu sangat sinkron cuy. Kalau kalian menggunakan Alpha ataupun Esme, terus kalian pakaikan Thunderbolt juga. Oke, aku lanjutin ke item Twilight Armor cuy. Jadi Twilight Armor itu memiliki pasif dan atribut kayak gini, yaitu dengan harga 2100 dengan atribut 1200 HP plus 15 physical defense cuy. Terus memiliki pasif unik Twilight, yaitu setelah menerima lebih dari 800 damage dalam sekali serangan, damage yang berlebih dari jumlah tersebut akan berkurang 0,4 total HP, bersifat persenan ya. Jadi untuk Twilight Armor ini bagus banget digunakan pada hero-hero yang mengandalkan darah. Contohnya hero-nya ya kayak Balerik, terus siapa Helos, itu kan ngandalin darah kan, itu bagus banget digunakan Twilight Armor. Tetapi perlu diingat, hero yang mengandalkan darah itu bisa di counter menggunakan item kayak DHS, Glowing One, ataupun di defense itu Cursed Helmet cuy. Jadi kalau musuhnya itu menggunakan kayak item DHS, terus Glowing One, terus kayak Cursed Helmet, kalian juga harus membeli kayak item penangkalnya juga cuy. Ya contohnya kayak
radiant armor ataupun blade armor juga ya, kalian combo lah intinya kayak gitu cuy. Oke, jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang Thunderbell dan Twilight armor cuy. Intinya saja untuk Thunderbell ini digunakan pada hero-hero yang ngandalin physical defense dan magic defense yang tinggi ya, intinya hero-hero TB-an lah. Terus perlu aku ingatkan lagi, karena Thunderbell untuk hybrid defense-nya itu tipis ataupun sedikit, bentar ini dapat satu cuy. Terus aku ingatkan lagi, karena Thunderbell itu untuk hybrid defense-nya itu sedikit, jangan kalian pakai untuk item awal, plus untuk pasif uniknya itu rumit cuy untuk nambahin stacknya. Terus untuk Twilight armor sendiri itu bagus banget digunakan pada hero-hero yang ngandalin darah kayak tadi, kayak Helos, Baleri kayak gitu cuy. Tetapi perlu aku ingatkan, kalau hero-hero yang ngandalin darah itu ke counter sama item DHS plus, bentar cuy nge-lag aku. Oke, aku lanjutin saja. Jadi hero yang ngandalin darah itu ke counter sama item DHS dan Glowing One. Terus untuk nge-counter item DHS dan Glowing One itu bisa menggunakan radiant armor ataupun blade armor cuy. Ya kalian lihat dulu musuhnya kira-kira memakai item tersebut atau tidak. Kalau memakai ya kalian menggunakan blade armor dan radiant armor. Oke, jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang Twilight armor dan Thunderbell cuy. Oke, aku lanjutin ke build dan emblemnya untuk gameplay hari ini. Oke, untuk emblemnya sendiri tetap menggunakan basic common emblem biar mananya nggak boros cuy. Terus untuk talent pertama tetap menggunakan agility biar rotasinya cepat. Terus untuk talent kedua menggunakan tenacity. Kalau darah kita itu tinggal 50%, itu bisa ningkatin hybrid defense kita cuy. Terus untuk talent ketiga aku menggunakan quantum charge karena sinkron dengan cara mainnya Uranus yang tarik ulur cuy. Oke, aku lanjutin ke build-nya. Jadi karena musuhnya di sini adalah Freya, karena ngandalin attack speed aku menggunakan dominan. Terus yang kedua aku menggunakan Oracle karena di sini untuk magic defense-nya itu sudah lumayan cukup cuy dari sepatu dan Oracle. Terus untuk item ketiga aku menggunakan Athena karena di sini musuhnya Saphir itu ngebres. Terus untuk item keempat aku menggunakan blade armor karena di sini musuhnya itu adalah Hanabi cuy. Terus untuk item terakhir aku menggunakan immortal. Jadi untuk item terakhir ini sebenarnya opsional saja cuy. Jadi kayak gini aja untuk penjelasan tentang emblem dan build-nya cuy. Oke, aku lanjutin ke gameplaynya saja. Oke, bentar di sini ada Freya ke ulti Hedora kita bantu cuy. Oke, bentar kita TB. Allah, Hedoranya hilang cuy. Oke, di sini ada Freya. Ayo Moskov. Oke, mantap sekali. Dan di sini Moskovnya ganti diserang Roger. Oke, kita lindungi skill 2 cuy. Allah, yang dapat aku cuy. Maaf ya Moskov. Oke, kita kejar saja ini. Ada Lolita juga kan. Oke, ini dapat ini. Oke, mantap sekali. Oke, kita fokus ke turret saja cuy biar cepat. Apakah bisa? Walah, malah nih turret. Kita mundur dulu. Oke, kita lanjut ke turret saja cuy. Oke, dan ini kayaknya enak. Oke, jadi kayak gini aja ya untuk gameplay ataupun konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.